Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Masih dari Nusa Lembongan, dari Jungut Batu. Saya ingin sampaikan pesan di hari yang cerah ini. Bisa dibilang cerah, tapi yang di depan saya ini mendung. Ya, seperti yang kalian lihat, ini cuaca di Nusa Lembongan. Lumayan cerah. Tapi di seberang, itu di sana Pulau Jawa, di depan sini Bali. Mestinya di sini terlihat Gunung Agung, tapi hari ini tidak terlihat sama sekali. Ini gelap sekali, seharusnya di depan sini kelihatan Gunung Agung, tapi tidak terlihat, tertutup. Ya, dalam hidup kita, itu kita nggak jelas ya. Kapan kita mau dapat berkat, apa yang syarat-syarat apa yang harus kita lakukan ya seturut Tuhan sehingga kita mendapatkan berkat, kita tuh nggak jelas. Selain harus pasrah. Hari ini saya bicara tanggal 8. Tanggal 7 bulan 7 tahun 2023, di mana 2023 itu adalah kalau ditambahkan menjadi angka 7 semua. Saya udah bilang tanggal 7 bulan 7 tahun 2023 itu ada kode keras dari semesta. Tanggal 6 banyak yang kesetrum semua. Kenapa? Karena ada tes dari Tuhan yang kita enggak sadar. Kita kira kita sudah melekat pada Tuhan, tapi ternyata dengan kedatangan satu tes yang sederhana mestinya, di mana kita tidak usah merespon. Kita tidak usah merespon segala sesuatu yang negatif dengan kita membuat diri kita drop hati kepada semesta, kepada Tuhan, menjadi kita tidak percaya, menjadi protes. Nah, kadang-kadang masalah dalam dunia ini beberapa hal tidak perlu kita jawab, kita hanya mengalir saja. Beberapa memang harus kita jawab, tapi dilihat dulu di belakang ada urusan dengan leluhur atau tidak. Kalian yang terhubung dengan saya selalu akan berurusan dengan masalah-masalah di belakang kalian. Kan saya udah ajarin caranya. Kalian bukan orang baru, ya yang baru mungkin gak paham dengan video ini. Bahwa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita seringkali itu karena ada urusan di belakang kita yang belum selesai, yang minta kita selesaikan. Nah tuh, seiring saya ngomong begini, langit Bali pun berangsur-angsur dapat awan, tersibak mendungnya. Ya, tadi kan abu-abu, nah sekarang sudah mulai dapat sinar. Mudah-mudahan kabut segera turun, segera hilang dari Pulau Bali. Oke, kita lanjut. Kemarin itu beberapa orang ya, banyak sekali orang yang merasa putus asa atau protes ya. Beberapa orang yang tercerahkan mata batinnya itu jadi shock karena tiba-tiba kenapa jadi bocor Bu Manik. Maksudnya bocor gimana? Iya, kok jadi bisa ngelihat terus anak saya. Ya kan saya udah bilang kalau urusan dengan 5 dimensi itu ya harus bocor, memang mata batinnya harus bocor supaya bisa melihat. Ada apa dengan urusan leluhur? Kan masalahnya Ibu belum selesai, jadinya mata batinnya nggak bisa ditutup. Kalau ditutup bisa, minta aja, bermohon aja, gampang kok menutup mata batin. Bermohon aja sama Tuhan, nanti kan dibuat nggak bisa lihat apa-apa lagi. Tapi masalah Ibu akan menjadi kacau lagi. Kenapa? Karena hal-hal di dalam kehidupan kita, saya memberi nasihat kepada seorang ibu karena hal-hal dalam kehidupan ibu itu berhubungan dengan 5 dimensi gaib, di mana ibu leluhurnya ibu melakukan suatu kesalahan.
Nah, ibu sebagai titisannya di apa dimohon diminta sama leluhur, diminta sama semesta untuk keikhlasannya. Keikhlasannya ngapain? Ya membayar karma dengan cara apa? Berderma cahaya, bersedekah cahaya. Caranya bersedekah cahaya cari di playlist Twin Flame. Membayar karma itu tidak cukup dengan uang, tidak. Karena kalau urusannya dengan 5 dimensi, ya berdermanya secara 5 dimensi juga. Gitu. Ya jadi beberapa orang banyak yang protes. Kenapa kok jadi bocor? Nah, ya itu masalahnya. Jadi kayak kita itu disuruh memakai penutup mata, dan kita hanya harus pasrah kepada Tuhan. Tangan kita digandeng kanan kiri kesandung-sandung, tapi kan tidak dilepas sama Tuhan. Gitu loh. Nah, kalau Anda jalan sendirian dalam kondisi mata tertutup, itu perjalanan Anda sendiri. Nggak bisa Anda gandeng keluarga, anak, istri, suami. Nggak bisa. Kalau Anda istri, lepasin suami Anda, lepasin anak-anak. Kasih ke Tuhan, karena anak punya Tuhan. Anak ada rezekinya sendiri. Kalau kekurangan keuangan, kalau kekurangan ini, jangan bertahan kepada kekuatanmu. Bilang, Tuhan saya nggak kuat. Jangan malah protes. Jangan malah maki-maki. Jangan malah keras-kerasan sama Tuhan. Orang kita disuruh pasrah, disuruh nol, malah banyak yang protes kemarin. Sampai terakhir jam 12 masuk ke tanggal 8. Ya udah, tesnya sudah selesai. Kan saya bilang kode keras tanggal 7 bulan 7. Tergantung bagaimana kalian menyikapi hari di tanggal 7 itu. Sehingga 8, 9, 10 ini ada hadiah. Nah, kalau kalian sebelum tanggal tidak bisa melewati tanggal 7, hanya isinya protes. Ya, saya takut kalian mengulang siklus lagi dari nol. Padahal kalian sudah lama sekali menantikan masa ini. Tanggal 11 itu ada pintu baru buat kalian. Tanggal 11 itu ada pintu baru. Tanggal 10 akan memasuki sesuatu hal yang baru. Tanggal 11 pintunya benar-benar masuk kalian ke sesuatu yang baru. Nah, yang baru, jangan kembali lagi masuk ke pintu yang lama. Siklus terulang lagi, kalian ditipu lagi, dihantam masalah lagi. Ini tanggal 8, ya, tanggal 8. Akan ada tawaran yang menjebak kalian. Belum saatnya. Ini masih masanya pembersihan. Tanggal 7 bulan 7 itu kode keras. Artinya apa? Ada siklus yang terjadi. Nah, siklus baru dong. Siklus yang mengenakkan dong. Jangan siklus bayar hutang lagi dong, gitu loh. Nah, itu tergantung dari kalian. Kan saya udah bilang 777 itu kode keras. Tanggal 7 bulan 7 tahun 2023 tuh kalau ditambah semuanya 7. Jadi 777 memang kemarin itu. Banyak yang kebanting. Sampai dengan malam saya muntah-muntah. Semua orang nyampah. Semua orang. Ya nggak semua sih. Tapi kebanyakan kemarin nyampah, protes, nangis. Tiba-tiba kejat-kejat. Ya itu, kalian nggak pegangan Tuhan. Ada tes datang, tiba-tiba dihadapkan pada sesuatu hal yang masalah yang kok begini terus hidupku, Bu Manik. Kok hidupku gak selesai-selesai, Mak. Loh, kan saya udah bilang tanggal 7 bulan 7 tahun 2023 itu ada kode keras dari semesta. Saya gak tahu apa yang terjadi. Ikuti saja alurnya. Inilah dimana Anda belajar pasrah sama Tuhan. Jangan mengambil tindakan yang mencelakai dirimu sendiri. Dengan kalian protes, kalian mencelakai dirimu sendiri. Misalnya saya bilang, anakmu mau meninggal, anak kalian semua kejet-kejet loh. Berdoa, Tuhan, putusin dulu.
Jangan langsung histeris. Kalau diramal meninggal, kan diramal, masih bisa dilakukan permohonan. Tapi lihat permohonannya tidak ego. Semua permohonan-permohonan yang tidak egois, yang tidak melekat kepada manusia, yang tidak melekat kepada sesuatu, itu akan cepat dikabulkannya. Ya. Jadi lepasin anak-anak. Anak-anak itu punya Tuhan. Kembalikan sama anak-anak sama Tuhan. Bayangkan di tangannya anak-anak ini dikasih benang. Benangnya benang emas, benang Tuhan, benang sinar. Gantungkan dengan Tuhan. Tuhan, ini anakmu. Saya nggak punya rezeki untuk anak. Mohon rezekinya untuk anak-anak Tuhan. Itu diminta. Karena di sini adalah kalian-kalian yang harus belajar menarik energi rezeki dari Tuhan. Tapi kalian bersih dulu. Kalian sudah pastikan anak-anak ini sudah dilepas. Suami sudah dilepas. Anda sudah membayar karma. Anda jadian sama istri Anda itu beres atau tidak? Karena karma kemungkinan datang dari dimana orang dengan siapa kalian mengambil suami atau istri orang. Lihat, bereskan dulu. Baru minta, baru turun rezeki. Gitu. Jadi ini tanggal 8 masih ada tempo. Minta maaf, minta ampun anak-anak diputus-putusin dulu. Tali rantainya dicek lagi. Anak-anak kasihkan Tuhan. Bungkus anak-anak dengan cahaya Tuhan. Berikan kembali kepada Tuhan. Ini anakmu Tuhan. Bukan anak saya kan cuma dititipin Tuhan. Mohon rezekinya buat anak-anak. Kayak gitu ya. Jadi kalian gak protes. Banyak dari kalian yang mengulang siklus itu yang kemarin protes. Saya pastikan kalian mengulang siklus. Nanti akan ada penipuan lagi. Nanti akan ada mara bahaya lagi. Nanti akan ada hinaan lagi. Kenapa? Karena kalian mengulang siklus. Tes terakhirnya kalian tidak hadapi dengan benar. Protes kok dengan Tuhan. Disuruh blind. Disuruh membutakan diri. Belajar pasrah sama Tuhan. Tongkatmu adalah Tuhan. Belajar percaya bahwa tongkatmu itu benar. Kalau nggak yakin dengan tongkatmu, ya kalian akan jatuh. Akan bertanya-tanya terus dalam kondisi gelap gulita. Dalam kondisi Anda tidak tahu kemana Anda harus melangkah. Kan seiring saya bicara begini, langit di atas Bali mulai bersih. Tapi di atas Balinya sendiri masih cloudy. Ini dari mulai pertama saya datang, saya nggak bisa lihat Gunung Agung. Padahal Gunung Agung di sini aja di depan saya. Nih. Ini saya pagi-pagi sekali karena saya tutup mata tidur, istirahat karena lelah. Banyak yang kena gempur masalah ke saya, ya otomatis ya kan saya tarikin untuk kalian bersih. Tapi kalau pola pikir kalian sudah error, saya nggak bisa apa-apa loh. Kalau energi kalian drop, Bu Manik tolong kasih saya pompa semangat, tolong doakan saya. Nah itu saya baru bisa. Tapi kalau kalian sudah memblokir diri saya, Mak saya nggak kuat, saya protes sama Tuhan, Mak saya nggak kuat bantuin leluhur, energi saya kesedot terus, ya saya lepas. Silakan dihadapi sendiri. Gitu. Ya. Berikan diri kalian matahari seperti sepasti gitu loh. Jadi kalian belajar memastikan, kalian belajar dalam kondisi Anda tidak tahu apa-apa yang terjadi, apa yang hari ke depan, bagaimana saya hidup, hanya pasrah. Sudah selesai memutus-mutus dengan anak, kembalikan anak beban-bebannya, karena kalian sedang diajarkan untuk memakai Tuhan sebagai tongkat kalian dalam kondisi mata Anda buta. Hanya percaya pada Tuhan. Tongkatnya ya Tuhan. Percaya pada tongkatmu.
Kalau Anda tidak percaya pada tongkatmu, ya jatuh. Jangan maki-maki leluhurmu. Leluhurmu itu orang sakti, tapi ngiri. Tugas Anda mengkanankan, jangan Anda kebawa kiri juga. Ya zaman dahulu leluhur Anda kiri, jalannya ke kiri. Padahal jalan yang benar itu di kanan. Ya Anda kanankan, jangan Anda kebanting. Terus ke kiri lagi, mengulang siklus leluhur lagi. Kan nggak selesai-selesai jadinya. Ya, ini tanggal 8, pembersihan. Semua yang protes-protes sama saya, semua yang merasa paling benar. Suami yang salah, anak yang salah, istri yang salah, pasangan saya yang salah, mertua saya yang salah, tetangga saya yang salah. Pada saat kalian menuding, 3 jari balik kembali ke kalian. Salahkan diri kalian. Kenapa? Kalian terjebak di dalam pertengkaran dengan mertua, pasangan orang lain, orang ketiga, tetangga, bos. Salahkan diri kalian. Kenapa? Karena kalian tidak belajar menghandle energi leluhur. Kalau yang berurusan dengan saya pasti berurusan dengan leluhur. Ya, tanggal 8, pembersihan. Nggak usah sibuk nyalain orang, sibuk nyalain diri sendiri. Selalu ada poin di mana Anda ada situasi di mana Anda tahu salah Anda di mana, tapi Anda tidak mau tahu dan terus saja menghajar. Sehingga pada saat terjadi sesuatu kesialan, Anda bingung, kenapa saya salah? Lo sudah tahu salahnya di mana. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu ya itu jadinya. Kalau pura-pura nggak tahu ya Tuhan juga pura-pura nggak tahu. Kalau rezeki muter sandung akibat ulah kalian sendiri. Ya, kalau yang sudah terlanjur merampas lelaki atau wanitanya orang lain, minta maaf, ampuni, minta ampun, minta maaf sama leluhur, sama Tuhan terutama. Karena kalian sudah melanggar, merampas punya orang lain. Mau itu uang, mau itu pasangan, mau itu pekerjaan. Ada hal-hal yang Anda langgar. Nah itu, kompromi dengan diri sendiri, kita yang salah. Mundur. Minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Baik ini kesalahanmu atau kesalahan leluhur, minta ampun, mundur. Ampuni leluhur saya Tuhan. Gitu. Sehingga berkatmu dipulihkan. Tanggal 10, tanggal 11 ini ada pintu terbuka. Nah masalahnya beberapa orang yang saya lihat dengan sedih saya bilang, kalian memasuki pintu lama. Artinya apa? Ngulang siklus. Ini tanggal 8. Masih ada pembenahan. Diizinkan untuk pembenahan karena beberapa orang tanggal 7 kemarin kena gempur masalah nggak lulus siklus. Nggak lulus. Saya pastikan tidak lulus. Tapi Tuhan itu maha pengampun. Saya kan cuma melihat. Saya mengatakan. Tapi pada saat saya bilang itu adalah suatu ramalan. Nah, yang bisa merubah ramalan buruk itu ada Anda sendiri. Kalau kalian yang merasa kemarin protes-protes sama Tuhan, ya minta ampun. Ini masih ada harinya. Di mana tanggal 10, tanggal 11 Anda bisa masuk suatu pintu baru. Benar-benar baru yang penuh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera yang berkelimpahan. Itu pintu yang kalian tuju. Jangan kalian protes-protes tapi minta pintu baru, ya nggak bisa. Semua yang nol kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan satu dan satu-satunya tongkat kalian, dan percaya kepada tongkat itu, bahwa tongkat itu akan membawa Anda ke jalan yang benar, yang baik, yang penuh damai sejahtera, yang tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi nyalah-nyalahin orang-orang di mana mereka yang menyakiti Anda itu menjadi batu sandungan Anda dan Anda sedih. Tidak, kalian sudah sembuh. Yang total sudah sembuh. Pintu ini untuk kalian. Pintu ini untuk kalian yang sudah total sembuh. Ya, jangan sibuk menyalahkan masa lalu. Semua orang pernah bersalah. Bagaimana kita memberi ampun kepada masa lalu, itu yang perlu kalian waspadai.
untuk tidak menjadi pengulangan siklus kalian. Oke, Nanik di sini dari Mistik Mustika berdoa semoga semuanya sehat, selamat, semangat, dan sukses selalu. Amin, amin, amin.